Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Hayo, kalian masih ingat gak siapa nama kakak? Kakak, Kak Christine ya adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya ya semuanya? Apa-apa? Oh, puji Tuhan, kakak percaya adik-adik semua dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Nah, gak berasa adik-adik kita sudah ketemu lagi di hari Minggu ini. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan hatinya. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita juga, dan tentunya kita siapkan Alkitab di samping kita ya adik-adik. Jangan sampai lupa, itu yang terpenting, Alkitab dalam ibadah kita pada hari ini. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita satu di dalam doa. Kita berdoa, lipat tangannya, ambil sikapnya yang baik ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh membuka mata kami, serta kami boleh sepanjang malam berteduh. Terima kasih Tuhan untuk udara pagi yang begitu sejuk. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk setiap kesehatan yang masih Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Saat ini Bapak, kami ingin masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta bersama-sama dengan teman-teman di Alkitab dan kakak-kakak juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus hadir bagi setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau puji nama Tuhan, bernyanyi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Girangkanlah tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Girangkanlah tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semua dengan Alkitabnya kan? Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa lagi ya. Lipat tangannya semuanya, tutup matanya dengan sikap yang baik. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih kalau pagi ini kami diberikan kesempatan untuk boleh memuji Tuhan. Saat ini kami akan masuk ke dalam pelayanan firman. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang boleh hadir, boleh berbicara bagi kami semua yang ada di Orong Abraham ini. Kami boleh mengerti dan boleh membawa firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, adik-adik tahu ada satu kerajaan yang masih rahasia.
Kerajaan rahasia. Apa sih Kak? Kenapa ya masih rahasia? Karena kerajaan itu ada, tetapi belum digenapi. Maksudnya apa? Ada, tapi belum digenapin. Artinya apa sih Kak? Nah, tunggu ya adik-adik. Kakak lanjutkan dulu ceritanya. Jadi, kerajaan ini juga kerajaan yang berbeda dari kerajaan-kerajaan yang lainnya. Tadi dia, apa kakak bilang? Kerajaannya masih rahasia dan kerajaan ini berbeda. Ayo, ada yang tahu kerajaan apa yang maksud kakak? Ya, betul sekali, ada yang tahu ya, kerajaan sorga. Tuhan Yesus itu ketika dia masih bersama-sama dengan manusia di dunia, Tuhan Yesus itu senang sekali berkeliling kota dan dia itu senang sekali bertemu dengan banyak orang. Buat apa ya? Ya, Tuhan Yesus itu senang sekali menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sedang ada di tepi danau, sebuah danau. Nah, dia bertemu dengan banyak orang ya adik-adik ya. Nah, dalam kebiasaan Tuhan Yesus yang sering berkeliling untuk menyampaikan firman Tuhan, ada juga yang istimewa dari Tuhan Yesus ini. Apa itu? Nah, Tuhan Yesus keistimewaannya adalah ketika dia menyampaikan firman Tuhan, sering sekali memakai perumpamaan. Perumpamaan. Apakah artinya perumpamaan? Nah, sekarang kita buka dulu Alkitab kita. Kita buka ayat bacaan kita hari ini diambil dari Matius 13 ya. Adik-adik pasti tahu dong ya. Kitab Injil Matius ada di Perjanjian Baru ya. Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35. Kakak mau kita baca mulai dari alamatnya, yaitu tadi Matius 31 sampai 35. Lalu kita baca judul bacaan kita, dan terakhir kita baca isinya bersama-sama secara lantang ya adik-adik. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 13 ayat 31 sampai 35. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Selanjutnya, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Kita baca sekali lagi untuk ayat yang menjadi perikop utama kita hari ini, yaitu di ayat 32 sampai 33 ya. Adik-adik coba adik-adik lihat. 32 sampai 33. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Matius 13 ayat 32 sampai 33. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, tadi kakak sebutkan bahwa hal yang istimewa dari Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus itu sering sekali memakai
perumpamaan. Apa ya arti perumpamaan itu, Kak? Perumpamaan itu adik-adik bisa juga, coba nih kita lihat pada ayat Matius 31 ya, yang B. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Seumpama itu artinya seperti atau ibaratnya. Jadi Tuhan Yesus mengambil satu contoh ya, barang atau benda seperti itu untuk menyampaikan maksudnya tentang sesuatu ya. Tentang sesuatunya, kalau di Matius 13 ini Tuhan Yesus mengambil biji sesawi. Nah, diambil bendanya itu biji sesawi, contohnya sebagai atau ibaratnya untuk menceritakan tentang kerajaan sorga. Kerajaan yang tadi kakak sebut, kerajaan yang masih rahasia, sudah ada tetapi belum digenapi, dan kerajaan ini sangat beda dengan kerajaan-kerajaan lainnya ya. Kerajaan sorga diibaratkan, diumpamakan atau seperti biji sesawi. Adik-adik sudah pernah melihat biji sesawi? Tahu biji sesawi itu apa? Ya. Nah, ini dia yang namanya biji sesawi. Biji sesawi itu pada zaman dahulu adalah biji yang paling kecil di antara benih-benih yang lainnya. Benih itu kan digunakan untuk kalau sebelum kita menanam sebuah tanaman, ada yang namanya benih. Adik-adik pasti sudah belajar juga ya, ada yang sudah belajar di sekolahnya, bahwa sebelum tanaman tumbuh menjadi tinggi, itu dia dari sesuatu yang kecil saja adik-adik. Nah, contohnya Tuhan Yesus mengambil tadi yang pertama adalah biji sesawi. Biji sesawi ini sangat kecil sekali. Biji sesawi ini dimiliki oleh petani dan dia ambil dalam jumlah banyak, dia taburkan di ladang. Ditaburkan di ladang biji sesawinya. Nanti kalau sudah waktunya dia akan bertumbuh dan inilah yang membuat biji sesawi yang kecil ini berbeda dengan sayur-sayuran yang lainnya. Dia akan tumbuh menjadi pohon adik-adik. Dia menjadi tinggi dan tinggi. Bahkan saking tingginya dan kuat dia sudah menjadi pohon, tanaman biji sesawi ini bisa menjadi tempat burung-burung bertengger. Bahkan mereka juga membangun sarang-sarangnya di atas pohon biji sesawi ini. Wah, biji sesawi ini termasuk golongan dari sayur-sayuran ya adik-adik. Siapa tahu dong adik-adik sayur-sayuran, ada sayur bayam, sayur sawi, macam-macam ya sayur. Tapi biji sesawi ini bukan tanaman yang kecil. Padahal dia tadinya bentuknya kecil sekali, cuman bisa menjadi pohon yang besar. Nah, jadi yang pertama Tuhan Yesus mengambil contoh biji sesawi untuk menceritakan tentang kerajaan sorga. Itu yang pertama, diingat ya adik-adik ya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus memakai apa tadi yang kedua? Ragi. Ya, adik-adik, untuk membuat roti hanya diperlukan sedikit saja ragi. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja dia sudah cukup untuk membuat roti menjadi mengembang adik-adik ya. Nah, itulah kegunaan si ragi tadi. Sedikit bisa berkembang, kecil jadi besar ya. Nah, inilah firman yang Tuhan Yesus sampaikan ketika tadi Tuhan Yesus sedang ada di pinggir sebuah danau ya adik-adik ya. Dia menyampaikan tentang kerajaan sorga, tapi tidak langsung menyebutkan kerajaan sorga itu begini, tapi Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Itulah yang istimewa dari Tuhan. Dia pakai perumpamaan. Yang pertama tadi apa? Perumpamaan pakai biji sesawi kecil. Lalu perumpamaan yang kedua dia memakai ragi ya. Jadi kerajaan sorga diumpamakan dengan biji sesawi dan ragi. Artinya kenapa ya? Apa hubungannya? Apa hubungan biji sesawi dengan ragi tadi ya? Sesuatu yang dimulai dari kecil atau sederhana saja
jika dilakukan dalam terang firman Allah, kemudian harinya maka akan bisa bertambah besar ataupun punya arti yang besar. Nah, contohnya ya adik-adik ya, seperti tadi biji sesawi itu kecil saja tetapi dia tumbuh menjadi pohon yang besar dan berguna bagi burung-burung yang ada di udara. Lalu adik-adik, yang kedua Tuhan Yesus pakai umpamanya ragi. Kalau ragi dicampurkan kepada roti, rotinya bisa mengembang besar. Nah, hal ini dapat adik-adik mulai dari keluarga masing-masing, dari rumah masing-masing. Bagaimana ya caranya ya? Tadi adik-adik gak perlu pikirkan yang besar, gak perlu pikirkan sesuatu yang sulit. Dari hal kecil saja sudah punya arti yang besar. Coba sambil berpikir, apa itu contohnya? Kakak kasih contoh yang pertama adik-adik. Kalau adik-adik pagi hari mau sekolah online, bangun sendiri. Gak perlu dibangunin sama mama papa sampai dipaksa. Itu hal yang kecil yang pertama. Terus kalau mama papa panggil, gak perlu sampai harus teriak-teriak. Itu hal kecil adik-adik, tapi papa mama kan senang. Gak perlu teriak-teriak panggil adik-adik. Nah, menyenangkan papa mama saja itu sudah menjadi hal kecil yang Tuhan mau dari kita yang kecil. Nah, hari ini adik-adik cuma belajar sedikit firman Tuhan, cuma satu perikop. Tapi kalau adik-adik yang kecil nanti bertumbuh besar, nah akan banyak firman yang adik-adik dapatkan. Yang pertama ya, dari yang kecil atau sederhana kita punya dampak yang besar. Lalu yang kedua, sesuatu yang kecil itu bisa mengubah hal-hal di sekitar kita. Misalnya nih adik-adik ya, ada nggak usah jauh-jauh dulu deh, karena kan kita nggak ketemu sama teman-teman kita. Contohnya ada adik kita yang atau kakak kita atau papa mama kita atau orang yang bersama dengan kita di dalam rumah itu sedang sakit atau dia sedang sedih. Nah, cukup dengan mendoakan saja adik-adik, ya kan, sudah bisa membantu menghibur mereka. Dengan doa adik-adik, Tuhan Yesus mendengarkannya dan menyembuhkan mereka. Ya kan adik-adiknya, jadi sesuatunya yang sederhana saja, sesuatu yang memang sudah biasa adik-adik lakukan, tidak perlu berpikir terlalu rumit. Adik-adik sudah punya dampak yang besar dan bermanfaat buat orang sekitar adik-adik, utamanya dari rumah masing-masing. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh Kak Christine sampaikan. Kiranya adik-adik bisa mengerti firman yang boleh kakak sampaikan, dan adik-adik boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kakak bukan mau kasih tugas, tapi sebagai kakak pengen tahu adik-adik tadi sudah menyimak nggak ya firman yang disampaikan. Nah, kakak mau kasih pertanyaan. Perumpamaan apa yang Tuhan pakai yang pertama untuk menceritakan tentang kerajaan surga? Ayo, siapa yang tahu? Ya, lalu yang kedua perumpamannya pakai tentang apa adik-adik? Iya, sudah betul ya, biji sesawi dengan ragi. Yang kedua, buat adik-adik, sekarang kakak mau adik-adik pikirkan, pikirkan satu hal kecil yang adik-adik bisa lakukan dalam 1 minggu ke depan, ya kan? Lalu adik-adik tulis di kertas hal apa yang mau adik-adik lakukan di minggu depan, hal yang kecil ya, tapi bisa berdampak. Bisa berdampak artinya bisa membuat orang lain senang. Contohnya papa mamanya senang, atau kakak atau adik yang ada di rumah, semuanya itu bisa senang dengan satu hal yang mau kalian lakukan. Jadi kalian ambil kertas, setelah kalian pikirkan dulu, aku minggu ini berjanji aku mau bangun pagi tanpa disuruh mama, tanpa disuruh papa, ya. Terus aku tulis di kertas, lalu aku foto, nanti kirim di grup Horong Abraham ya, adik-adik setelah itu. Oke, itu saja yang kakak mau sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya semuanya boleh menjadi berkat buat adik-adik. Kita mau tutup firman Tuhan di dalam doa dulu. Oke, lipat tangannya kembali dan tutup matanya, kita sikap berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan boleh berfirman pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh belajar bahwa Tuhan itu begitu istimewa. Bahkan ketika menyampaikan firman-Mu, Tuhan menggunakan perumpamaan. Tuhan, kami ini masih kecil, tetapi kami yakin karya Tuhan besar dalam hidup kami. Tuhan memampukan kami yang kecil boleh memiliki dampak yang besar di dalam keluarga kami maupun di lingkungan sekitar kami. Tuhan, kami percaya dan kami menggantungkan diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan agar kami yang kecil ini boleh punya arti dampak yang besar di kemudian hari. Tuhan, ini kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengajak adik-adik dulu ya untuk mulai mengumpulkan persembahan ya, dari hal yang kecil sedikit saja itu bisa berguna buat pelayanan yang ada di gereja kita, ada buat pelayanan sekolah minggu kita. Jadi adik-adik nanti kita akan bersama-sama bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan, dan tolong persembahannya nanti minta papa mama ya untuk mengirimkannya bersama-sama ke rekening gereja kita. Ya adik-adik, yuk kita kumpulkan persembahan tapi kita sambil bernyanyi. Sudah mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan dengan lagu penutup kita. Sekarang kita mau kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mau menjalani satu minggu kita bersama Tuhan dengan penuh semangat sukacita. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita lipat tangannya. Lalu nanti Kak Christine yang akan memimpin kita dalam doa penutup. Dan kita boleh bersama-sama berdoa Bapa kami. Dan kita boleh bernyanyi Bapa terima kasih. Oke, tangannya kembali, tutup matanya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk sukacita yang boleh hadir di hati kami masing-masing. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang satu minggu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang boleh memimpin setiap langkah kaki kami. Tuhan yang boleh memberkati keluarga kami, Tuhan yang boleh memberikan kami kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan terus memelihara kami, Tuhan yang akan memberikan kami hati yang terus bersuka cita apapun keadaan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas kembali, berkumpul dengan keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.